BEM UI menyoroti kasus terduga melanggar HAM oleh oknum aparat kepada warga di Papua seperti pada postingannya berikut. Beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat TNI terhadap warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah telah menggemparkan publik. Pada Sabtu, 23 Maret 2024, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Nugraha Gumilar telah mengonfirmasikan bahwa pelaku yang dimaksud dalam video tersebut benar merupakan anggota TNI. Sementara korban baru diduga terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Penganiayaan yang dilakukan oleh aparat negara tersebut tentunya bertentangan dengan kewajiban negara dalam menegakkan hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi yang termaktub dalam pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ditambah lagi, tindakan ini juga menyalahi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Kejadian tersebut menorehkan kembali catatan hitam penganiayaan yang dilakukan aparat dan bahkan di luar hukum terhadap warga sipil Papua. Pada Februari 2022 silam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan anggota TNI Batalion Infanteri Mekanis 521 Dadahayoda diduga menyiksa 7 anak di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Kasus ini menewaskan seorang anak bernama Makilon Tabuni. Tak berhenti sampai di sana jika dilakukan kilas balik pada tahun 2014, kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang mengakibatkan 4 warga tewas dan 21 terluka juga dilakukan oleh TNI. Realitas pelanggaran HAM di Papua, sumber Komnas HAM dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 2023 grafik di atas merupakan jumlah kasus temuan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran HAM meningkat drastis di tahun 2023. Menurut pemantauan Komnas HAM pada 2023, sekitar 60% kasus kekerasan terjadi di 2 daerah otonom yang baru dimekarkan pada akhir 2022, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun kasus pelanggaran HAM dipicu oleh kekerasan terhadap aksi penolakan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan siklus kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan termasuk TNI. Dipertanyakan PBB, Indonesia defensif dalam sidang hak sipil dan politik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa tanggal 11-12 Maret silam. Komite HAM PBB menyoroti kekerasan aparat terhadap warga sipil di Papua. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa terdapat kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang secara konstan melancarkan teror dan serangan. Kentara sekali bahwa jawaban yang diberikan pemerintah Indonesia terkesan defensif dan tidak menjawab pertanyaan Komite HAM PBB. Padahal, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia termasuk Asosiasi LBH Apik Indonesia, ELSAM, Persatuan Gereja Indonesia, Dompet Duafa, dan lain-lain telah mengirimkan laporan pembanding kepada Komite PBB sebelum sidang dengan harapan pemerintah Indonesia mau mendengar masukan dari masyarakat. Usut tuntas dan hentikan pelanggaran HAM di Papua, kewajiban Indonesia dalam menegakkan HAM telah tercermin dalam konstitusi dan undang-undang. Ratifikasi berbagai konvensi HAM tidak boleh dijadikan sekadar formalitas dan pencitraan. Sudah semestinya Indonesia sungguh-sungguh menyikapi pelanggaran HAM di Papua dengan mengadakan investigasi menyeluruh demi menghadirkan keadilan bagi seluruh korban dan memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan transparan. Pemerintah juga harus mengutamakan pendekatan dialog dalam merespons aspirasi masyarakat, bukan pendekatan kekerasan yang melanggengkan pelanggaran HAM. Dari postingan Instagram BEM UI tersebut beragam komentar netizen yang tidak sedikit mengecam narasi BEM UI itu.